Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukukul muslimina umuman, hak kaum muslimin secara umum, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun sebelumnya, ini ada dua buku ya, hadiah bagi yang bisa jawab. Kemarin kita telah menjelaskan tentang hak penguasa dan hak rakyat. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah seorang rakyat bersikap kepada pemerintahnya? Apa saja hak penguasa yang wajib dilaksanakan oleh rakyat? Betul, yang bisa jawab dalam satu buku. Yang bisa? Oh, Pak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hak pemerintah, Iya. hak rakyat terhadap pemerintah. Iya. Di antaranya apabila rakyat harus taat, patuh, tunduk terhadap pemerintah apabila pemerintah itu secara resmi diangkat oleh rakyat. Artinya rakyat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan untuk melakukan makar, kemudian protes dalam artian yang berlebihan. Kemudian rakyat boleh melakukan protes atau melakukan nasihat, memberikan nasihat kepada pemerintah apabila pemerintah menganjurkan atau memerintahkan kepada rakyat untuk melakukan nasihat. Itu diantaranya. Yang intinya dengan cara nasihat yang baik ya. Yang kemarin bagus insyaallah. Fadhil. Satu. Hal yang kedua, pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua kemarin berkaitan dengan tetangga. Apa saja hak tetangga? Fadhil disebutkan. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga? Silakan yang lain. Pak Budi, Fadhil. Apa saja? Kasih dulu. Hak tetangga apa itu? Menjenguk Pak Indra, mana? Di antaranya ya tangga kita berbagi tangga di antaranya punya kita masak sayur atau banyak buahnya diberikan tangga. Sakit kita usul, kita memakai relasi. Ya udah, lumayan sob. Habis ada. Selamat. Ya, jazakallahu khairan. Ya, semoga bermanfaat. Nanti sama pertemuan selanjutnya kalau ada buku hadiah kita kasih. Ya. Hak yang ke-9 itu berkaitan dengan hak kaum muslimin secara umum. Dan ini haknya banyak banget ya, yang harus kita laksanakan. Syekh berkata, wa hadhihi al-huququ katsiratun jiddan, dan haknya ini, hak sesama muslim ini sangat banyak sekali. Faminha, di antaranya adalah ma thabata fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Itu hadis sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim di sini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'ala al-muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus dilaksanakan oleh muslim yang lainnya ada berapa? Sittun, ada 6.
idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka salamlah, ucapkanlah salam. Ini hak yang pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka hendaklah kau mendatanginya. Penuhilah undangannya. Wa idza istansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka nasihatilah dia. Yang ketiga, wa idza 'atisa, pakai shin mestinya ya. Wa idza 'atisha fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka kita jawab dengan yarhamukallah. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fa'atbi'hu. Dan apabila dia meninggal, maka antarkanlah dia ke kuburan. Ini hadis yang berkaitan dengan hak muslim. Ada berapa? 6. Dan nanti insyaallah dalam hadis ini akan dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertama tadi apa? Apabila kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, kita ucapkan salam. Ucapkan salam bisa Assalamualaikum, atau lebih lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak lafadznya, tentunya hanya 3 saja, maka itu semakin baik dan pahalanya semakin besar. Kemudian apabila dia mengajakmu untuk suatu keperluan atau kebutuhan atau mengundangmu, maka hendaklah dipenuhi undangannya. Apabila minta nasihat, maka diberilah dia nasihat. Kalau kita mempunyai nasihat. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita juga ucapkan yarhamukallah. Kemudian dia menjawab apa? Yahdikumullah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fa'atbi'hu. Apabila dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Ini diantara perkara-perkara yang menguatkan persaudaraan sesama muslim, sehingga masyarakat muslim akan menjadi kuat dan saling bersinergi, saling rukun dan saling menguatkan, sehingga terjadilah seperti apa yang disabdakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza istaka minhu 'udwan tada'a minhu sairul jasad kal bil harri wal humma." Jadi permisalan seorang mukmin itu dalam saling mencintai mereka dan saling menyayangi mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan demam dan tidak bisa tidur gara-gara temannya sakit. Ini sangat menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Apabila mereka bersatu, maka mereka akan saling tolong-menolong. Fil hadis bayanu iddati huquqin bainal muslimin. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi menjelaskan tentang banyaknya hak-hak antara sesama muslim. Kita akan membahas hak yang pertama, yaitu tentang salam. Syekh mengatakan fasalamu sunnatun muakkadah. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Wa huwa min asbabi ta'alufil muslimina wa tawaddihim. Dan ini termasuk sebab bersatunya kaum muslimin dan saling mencintainya di antara mereka. Kama huwa musyahad, sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam kenyataannya. Kalau kaum muslimin mereka saling menyapa, saling nyalam, tegur salam, maka di antara mereka akan terjadi saling mencintai. Sebagaimana ditujukan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Demi Allah, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga apa? Beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa beriman kecuali sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian, aku beritahu kepada kalian, apabila kalian melakukan sesuatu ini, maka kalian akan saling mencintai. Yaitu apa? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ini di antara sebab agar kita saling mencintai dan hilangnya permusuhan di antara kaum muslimin adalah saling menyapa, saling mengucapkan salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yabda'u man laqiyahu bisalam wa yusallimu 'ala as-sibyani idza marra bihim. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau senantiasa memulai salam setiap menemui seseorang, maka beliau memulai salam. Dan ini baik sekali ya. Artinya salam dengan senyuman dan lain sebagainya. Wa yusallimu 'ala as-sibyan idza marra bihim. Bahkan tidak hanya dengan orang yang seumur dengan beliau, bahkan pada anak-anak kecil pun dia mengucapkan salam. Dan ini fungsinya bagus. Bisa jadi ini untuk menyebarkan salam satunya. Yang kedua untuk mengajarkan anak-anak kita agar terbiasa mereka mengucapkan salam di antara sesamanya. Jadi ini indah ya. Lebih indah daripada kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, kula nuwun atau yang sapa-sapa yang lain. Salam itu maknanya indah. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Jadi ini doa yang terbaik biar seorang muslim mendapatkan keselamatan di dunia ataupun keselamatan akhirat. Kemudian was-sunnah, dan yang sunnah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah an yusallima as-saghiru 'alal kabir. Anak kecil yang masih muda itu mengucapkan salam kepada yang tua. Wal qalil 'alal katsir, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Apabila berpapasan, 2 orang berpapasan dengan 5 misalnya, mana yang dahulu mengucapkan? Sunnahnya adalah yang kecil, yang sedikit mengucapkan yang banyak. Warakibu 'alal masi, dan orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan. Apabila kita dari motor, kemudian ada saudara kita muslim yang lagi jalan, maka kita ucapkan salam. Itu disunahkan. Walakin idza lam yakum bisunnah man huwa aula biha falyakum bil akhar. Namun kalau yang semestinya dia mengucapkan salam dahulu, dia tidak mengucapkan salam, maka yang lain hendaknya dia mengucapkan salam. Misalnya ada seorang yang tua, orang yang tua umurnya 40 bertemu dengan orang yang umurnya 20. Mestinya yang mengucapkan siapa? Yang 20. Namun ketika yang 20 tidak mengucapkan salam, maka yang 40 pun hendaknya mengucapkan salam. Dan semakin kita memulai salam, itulah yang terbaik. Baik. Gitu ya. Li'alla yadhi'a salam, agar salam itu tidak hilang. Fa idza lam yusallimu as-saghir falyusallimul kabir. Apabila anak yang kecil, ada yang muda tidak mengucapkan salam, maka yang tua pun harus yang mengucapkan salam. Wa idza lam yusallimul qalil falyusallim al-kabir al-katsir. Apabila orang yang sedikit tidak mengucapkan salam kepada orang banyak, maka hendaknya orang yang banyak itu mengucapkan salam kepada yang sedikit. Liyahuzal ajar, agar semua dapat meraih pahala. Qala Ammar ibn Yasir, berkata Ammar ibn Yasir. Siapa Ammar ibn Yasir? Seorang sahabat ya. Seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Yasir itu seorang yang pertama kali masuk Islam, kemudian disiksa sama siapa? Sama Abu Jahal dan kawan-kawannya, sehingga dibunuh secara sadis. Begitu juga istrinya juga dibunuh secara sadis. Namun Ammar berhasil selamat. Beliau mengatakan, salasun man jama'ahunna faqad istakmala al-iman. Ada 3 perkara. Apabila seseorang mengumpulkan ketiga ini, faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Apa itu? Al-insafu min nafsik, yaitu jujur dalam menilai dirinya, menilai diri Anda. Wa badlus salam lil alam, dan menyebarkan salam, memberikan salam kepada khayal ramai. Alam itu alam semesta, kepada semuanya. Wal infaq minal iqtar, dan memberikan infak di saat kesulitan. Ini di antara hal-hal yang bisa menyempurnakan iman, karena iman itu bertambah dan berkurang. Semakin orang banyak maksiat, maka imannya akan semakin turun, dan semakin banyak orang beramal saleh, maka imannya akan tinggi dan sempurna. Baik. Kana bad'us salami sunnah, fa in raddahu fardhu kifayah. Tadi hukumnya kita sudah jelaskan. Saya telah menjelaskan bahwa memberikan salam itu apa? Hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya berarti kalau kita melaksanakan maka itu mendapat pahala. Kalau tidak melaksanakan maka tidak mendapatkan dosa. Namun yang terbaik sunnah itu harus kita hidupkan dan kita sebarkan, bukan kemudian kita tinggalkan. Fa inna raddahu fardhu kifayah. Sesungguhnya menjawab salam itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah gimana? Maksudnya fardhu kifayah itu wajib.
kalau sudah ada yang mengerjakan yang lain maka cukup yang lain tidak berdosa. Artinya kalau saya mengucapkan salam kemudian di antara jamaah hanya satu saja yang mengucapkan maka yang lain tidak berdosa. Namun kalau tidak ada yang menjawab maka semuanya berdosa. Ya. Namun yang terbaik adalah kita tetap menjawab salam karena kita saling mendoakan. Semoga keselamatan atas kamu, kita juga mengucapkan semoga keselamatan atas kamu. Idza qama bihi man yakfi ajza'a 'anil baqin. Tadi sudah kita jelaskan ya. Apabila sudah ada yang mengerjakan maka yang lain sudah tercukupi. Fa idza sallama 'ala jama'atin faradda wahidun minhum ajza'a 'anil baqin. Apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang lalu satu di antara mereka sudah menjawab maka yang lain sudah tercukupi, sudah tidak wajib lagi menjawab salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan adab menjawab salam. Bagaimana hendaknya kita menjawab salam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan. Dalam konteks ini adalah salam, ya. Nanti di tafsirnya juga dijelaskan bahwa ini mestinya salam. Apabila kalian ucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Nih, anjuran sama Allah Subhanahu wa taala adalah kita balas dengan yang lebih baik. Nanti kan dijelaskan kalau misalnya assalamualaikum berarti jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi, dilebihkan. Ya. Awrudduha atau balaslah dengan yang serupa. Boleh juga kita membalas serupa. Assalamualaikum kita jawab dengan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, fala yakfi fi raddi salam an yaqul ahlan wa sahlan faqat. Kalau ada seseorang yang mengucapkan assalamualaikum, maka tidak cukup kita menjawabnya dengan ya selamat datang, gitu. Ahlan wa sahlan itu selamat datang saja. Karena enggak cukup. Karena salam dengan selamat datang ini berbeda. Salam lebih tinggi daripada selamat datang atau selamat sore atau selamat pagi atau selamat tidur. Ya, kemudian li'annaha laysat ahsana minhu wala mithlahu. Karena ucapan ahlan wa sahlan selamat datang itu tidak sama dengan atau tidak lebih baik daripada salam dan tidak sama juga dengan salam. Karena yang diperintahkan adalah menjawab dengan yang lebih baik atau yang serupa. Fa idza qala assalamu alaikum, apabila ada seseorang yang mengatakan assalamu alaikum, falyaqul, maka hendaklah kita mengucapkan wa alaikumussalam, wa alaikumussalam. Wa idza qala ahlan falyaqul ahlan. Apabila dia mengucapkan ahlan, selamat datang, maka kita juga ucapkan selamat datang. Ini berarti sama. Dan kita disuruh menjawab penghormatan dengan yang sama ataupun yang lebih baik. Maka mathalan bi mathalan, dan yang serupa. Wa in zada tahiyatan fa huwa afdal. Kalau dia menambah salam penghormatan maka lebih afdal. Misalnya kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, kita yang lebih afdal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih afdal. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab assalamualaikum warahmatullahi juga boleh, atau ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya gimana? Tetap tiga, ya, tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak menambah. Tidak menambah. Nanti bisa dicek di tafsirnya baik Ibnu Katsir ataupun At-Tabari. Dijelaskan seperti itu. Kemudian hak yang kedua. Jadi hak pertama apa? Kita mengucapkan salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Sebagaimana dalam hadis tadi, apabila engkau diundang sama dia, maka penuhilah undangannya. Ai idza da'aka ila manzili litanawuli ta'amin aw ghairihi fa'ajibhu. Artinya, kalau dia mengajakmu untuk ke rumahnya untuk makan makanan atau yang semisalnya, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Wal ijabatu ila da'wati sunnatun muakkadah, dan memenuhi panggilan saudara kita itu sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah yang ditekankan. Lima fiha min jabri qabli da'i, karena di dalamnya terdapat faedah, yaitu biar orang yang mengundang itu menjadi cinta kepada kita, ya, menjadi simpati kepada kita. Wajal bil mawaddati wal ulfah, dan bisa menarik kecintaan dia dan kasih sayangnya. Wa yustasna min dzalika walimatul urs. Namun
dikecualikan dari hal itu adalah walimatul urus. Walimatul urus itu artinya seperti acara pernikahan. Apabila seorang mengundang kita dalam acara pernikahannya, maka apa hukumnya? Ini dikecualikan, bukan sunnah muakkadah. Namun fa innal ijabata ila da'wati ilaiha wajibatun bi syurutin ma'rufah. Namun hukumnya memenuhi undangan, mendatangi undangan pernikahan itu hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang diketahui dalam hukum fikih. Baik. Dan di antaranya adalah kalau dia menunjuk saya fulan silakan antum hadir, maka dia harus hadir semampunya. Kecuali kalau dia beruzur karena tempatnya jauh atau apa, maka dia bisa minta izin. Afan, saya belum bisa hadir karena tempatnya jauh dan sementara saya sini banyak kegiatan, misalnya seperti itu boleh ya, sesuai dengan kerelaan mereka. Atau karena di sana terdapat maksiat, karena mungkin dia mengundang orkes, mengundang biduan, maka tidak wajib mendatanginya, namun cukup sepertinya saja. Kecuali kalau kita bisa menghindari hal-hal yang haram tersebut, maka kita datangi. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujib faqad 'asa Allah wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maksudnya di sini undangan apa? Walimah, undangan pernikahan, maka dia telah bermaksiat ataupun durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wala'alla qaulahu sallallahu alaihi wasallam, barangkali sabda beliau, "Idza da'aka fa'ajibhu," apabila dia mengundangmu maka penuhilah undanganmu, yashmal hatta ad-da'wah li musa'adatihi wa mu'awanatihi. Ini bisa jadi ini mencakup undangan untuk menolong dia atau membantunya. Fa innaka ma'murun bi ijabati. Karena engkau wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, engkau diperintahkan untuk menjawab undangannya. Fa idza da'aka litu'inahu fi hamli syai'in aw ilqaihi aw nahwi dzalik fa innaka ma'murun bi musa'adati. Apabila ada saudaramu yang mengajakmu untuk membantu dia, seperti dalam mengangkat barangnya dia atau membuang sesuatu, aw nahwi dzalik, atau yang semisalnya, fa innaka ma'murun bimusa'adati, maka engkau sesungguhnya diperintahkan untuk membantunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'daha ya ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, yang bangunan itu saling menguatkan. Bata dengan pasir, dengan tembok itu menguatkan satu sama lain. Tiang dengan tiang yang lain juga menguatkan. Sehingga hendaklah seorang muslim seperti itu, sehingga kekuatan kaum muslimin ini akan menjadi kokoh. Al-haqqus tsalits, sekarang hak yang ketiga. Idza stansahaka fansahu, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kadang orang meminta saran kepada dia, kepada antum, maka berilah dia saran yang baik. Sekiranya kita memiliki saran. Kalau kita tidak memiliki saran, mungkin kita bisa kasihkan ke orang lain. Mungkin antum, afan, saya enggak punya nasihat yang bagus untuk antum. Mungkin antum bisa tanya ke Ustaz fulan. Mungkin beliau lebih tahu, lebih pengalaman dan sebagainya. Ini bagus. Ya. Yani idza jaa ilaika liyatluba nasihatak lahu fi syai'in fansahu. Nah, kalau ada seseorang saudaramu meminta kepadamu untuk nasihat, meminta nasihat kepadamu dalam satu hal yang ia butuhkan, maka berilah dia nasihat. Li'anna hadza minad din, karena ini termasuk dari agama. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Dalam hadisnya yang lengkap ya, Rasulullah, para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, lillahi, itu nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan kepada untuk kitabnya, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali aimmatil muslimin, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Maka di sini dalil bahwasanya kita seandainya ada seseorang yang meminta nasihat kepada kita, maka kalau kita punya nasihat kita berikan kepada dia. Baik. Amma idza lam ya'ti ilaika yatlubun nasihah fa in kana 'alaihi dararan aw ithmun fima sayuqaddamu alaihi wajaba 'alaika an tansahahu wa in lam ya'ti ilaika. Adapun kalau dia tidak meminta nasihat kepadamu, namun kalau engkau tidak memberikan nasihat kepadamu, maka dia akan
melakukan perbuatan dosa ataupun bahaya bagi dia, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Wa illam ya'tika, sekalipun dia tidak mendatangimu. Lianna hadza min izalati ad-darar wal munkar 'anil muslimin, karena ini termasuk dalam bab menghilangkan bahaya dan kemungkaran dari kaum muslimin. Maksudnya ada saudara kita yang melakukan kesalahan. Tentunya dia biasanya tidak meminta nasihat kepada kita, maka hendaknya kita menasihatinya meskipun dia tidak meminta nasihat. Karena ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya dengan nasihat yang baik. Walakin wa in kana la darara alaihi fi ma sayf'al wala ithma, walakinnaka tara ghairahu anfa'. Namun apabila seseorang, engkau mendapati saudaramu ingin melakukan sesuatu yang itu tidak berbahaya bagi dia dan tidak ada dosa, namun engkau melihat ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi itu, ada sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat bagi saudaramu ini, maka la yajibu 'alaika an taqulahu syai'an illa an yastansahaka fatalzamu nasihah. Maka tidak wajib bagimu untuk memberikan nasihat kepadamu kecuali kalau dia meminta nasihat. Maka kalau dia meminta nasihat, maka harus kita nasihati. Insyaallah bisa dipahami ya. Hak yang keempat, idza 'atisha atau 'atisa fahamidallah fa ashammithu ay qul lahu yarhamukallah. Apabila kita mendengar saudara kita bersin, dan bersin ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita menjawab dengan yarhamukallah sebagai bentuk rasa syukur kepadanya, berterima kasih kepadanya karena dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Amma idza 'atisa, adapun kalau kita mendapati saudara kita tidak bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, fa innahu la haqqa lahu fala yushammit. Karena maka tidak ada hak baginya untuk diucapkan yarhamukallah, maka tidak perlu kita mengucapkan yarhamukallah. Li'annahu lam yahmadillah kana jazaohu an la yushammit. Karena ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka balasan yang cocok bagi dia adalah tidak diucapkan yarhamukallah. Wa tasmitul 'atis idza hamida fardun. Dan mengucapkan yarhamukallah itu apabila dia orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ini hukumnya apa? Fardun, wajib. Wa yajibu alaihi ar-radd, dan wajib bagi orang yang bersin juga mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Wa idza istamarra ma'ahu al-'itas fashammithu thalathan. Kalau misalnya kita dapati ada saudara kita terus bersin terus, maka ucapkanlah berapa? 3 kali yarhamukallah, 3 kali. Faqul lahu fir rabi'ah, kalau dia masih bersin lagi sampai ke 3 kali masih bersin lagi, maka kita katakan afakallah, semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu, badalan min qaulika yarhamukallah, kan sebagai ganti yarhamukallah. Karena orang kalau sudah bersin berkali-kali berarti dia sakit, maka kita doakan semoga engkau sembuh, afakallah, semoga Allah sembuhkan Anda. Jadi kita hafal ya. Jadi kalau ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hak yang keenam, keempat, kelima, idza marida fa'udhu, apabila saudaramu sakit maka jenguklah dia. Wa iyadatul marid ziyaratuh, menjenguk itu yang mendatangi dia. Wa hiya haqqun lahu 'ala ikhwanihi muslimin, dan ini merupakan hak yang harus dilaksanakan oleh saudara-saudaranya yang muslim. Fa yajibu 'alaihim al-qiyamu biha, wajib seorang muslim untuk melaksanakan hal itu. Wa kullama kana lil marid haqqun 'alaika min qarabatin aw sahbatin aw jiwarin kanat 'iyadatuhu awkad. Dan kan menjenguk saudara kita yang sakit itu adalah haknya dia. Setiap lebih lagi kalau dia merupakan sahabat kita ataupun kerabat kita atau tetangga kita, maka menjenguknya adalah lebih ditekankan. Wal iyadatu bihasabi halil marid, dan menjenguk ini adabnya adalah sesuai dengan keadaan orang yang sakit. Wa bihasabi halil marad, dan sesuai dengan keadaan sakitnya dia.
Faqad tatatallabul hal kasratut taraddud. Kadang satu kondisi seorang yang sakit butuh untuk selalu dijenguk. Wa qad tatatallabul hal qillatut taraddud alaih. Dan kadang pula dalam kondisi yang lain, tergantung sakitnya dan itu tergantung orangnya, dia kadang butuh untuk sedikit diziarahi, sedikit dijenguk, tidak terus-terusan dijenguk. Mungkin sekali seminggu ataupun yang lainnya. Fal aula mura'atul ahwal. Maka yang lebih utama adalah melihat keadaannya, tergantung keadaan orang yang sakit dan penyakitnya. Kalau memang dia butuh untuk dijenguk berkali-kali, maka kita jenguk berkali-kali. Kalau dia hanya butuh sedikit saja, tidak banyak tuh, barangkali dengan kita sering ke sana malah justru menyakiti dia ataupun membuat dia lebih sedih, maka hendaknya kita perhatikan keadaannya. Wasunnatu liman 'ada maridan an yas'ala an hali. Yang sunnah, yang dianjurkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit adalah hendaknya dia bertanya tentang keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Ya. Wa yad'u lahu, dan berdoa untuknya. Kita doakan. Di antara doanya adalah syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, atau as'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, yang memiliki 'arsy yang agung, agar Allah menyembuhkanmu. Atau mengucapkan tahurun la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, kamu sakit ini insyaallah akan menyembuhkan atau menghapus dosa-dosamu. Karena di antara fungsi sakit adalah menghapuskan dosa. Yang intinya kita memberikan nasihat-nasihat dan kata-kata yang indah sehingga dia pun semangat untuk sehat. Wa yaftahu lahu babul faraj wal raja. Dan hendaklah dia menghiburnya dan memberikan harapan yang akan membuat dia senang. Fa inna dzalika min akbar asbabis sihhati wasyifa. Karena dengan melakukan hal itu, kita menghiburnya, mendoakannya, ya, menanyakan keadaannya, memperhatikannya, itu adalah di antara sebab-sebab kesehatan dia dan kesembuhan dia. Wa yanbaghi an yudzakirahu at-taubah, dan hendaklah dia mengingatkannya untuk senantiasa bertaubat. Bi uslubin la yurawi'uhu, dengan cara atau metode yang tidak membuatnya takut. Fa yaqulu lahu matalan, maka hendaklah dia mengatakan kepadanya sebagai contoh saja, inna fi maradika hadha taktasibu khairan. Sesungguhnya sakit yang kau derita sekarang ini mendatangkan kebaikan. Fa innal marada yukaffiru Allahu bihil khataya. Karena yang namanya sakit itu fungsinya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa gara-gara sakit yang menimpamu ini. Wa yamhu bihi sayyi'at, dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Wa la'allaka taksibu bin hibasika ajran katsiran. Barangkali dengan engkau dengan engkau sakit ini tidak bisa kemana-mana ini, engkau memperoleh pahala yang besar dibandingkan ketika engkau bisa sehat. Bikasrati dzikri wal istighfar wad du'a. Engkau bisa dalam keadaan duduk di atas tidur di atas kasur, ya, tidur di atas kasur karena sakit. Ini barangkali engkau pahalanya atau amal yang saleh yang bisa engkau lakukan lebih banyak. Dengan cara apa? Dengan cara banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa, ya. Kalau engkau mungkin sehat, mungkin engkau akan jalan-jalan lihat maksiat, dosamu lebih baik daripada pahalamu. Atau engkau tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Namun ketika engkau duduk atau tidur di atas kasur karena sakit, engkau bisa memanfaatkan hal ini dengan baik zikir, istighfar, doa dan yang lainnya. Ini kita memberikan nasihat kepadanya agar dia terhibur, dan kita tunjukkan kepadanya amal-amal yang indah yang dapat meninggikan derajatnya di akhirat. Kemudian hak yang keenam, idza mata fa'atbi'u. Apabila saudara kita itu meninggal, maka hendaklah ikuti, antarkanlah jenazahnya. Hal ini juga merupakan hak seorang muslim atas saudaranya, dan di dalamnya terdapat pahala yang besar. Faqad sabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Man tabi'al janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dia mensalatinya, falahu qirat, maka dia mendapatkan satu pahala, satu qirat. Satu qirat itu pahala sebesar gunung Uhud.
Oh, ya. Ya, kapan? Sampai kapan? Dari saksi. Ya, ya. Ya, oke. Ya, jadi barang siapa yang mengantar jenazah sampai dia mensolatinya, ya, jadi dari rumahnya atau dia mensolatinya, itu pahalanya seberapa? 1 qirot. Dan 1 qirot itu pahalanya sebesar gunung Uhud, sangat besar sekali. Dan ini kita tidak bisa lihat di dunia ini. Namun kita insyaallah di akhirat kita akan melihat pahala itu yang sangat besar. 1 gunung Uhud itu besar ya. Puncak kalah insyaallah. Gunung Uhud. Baik. Kemudian pahala wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Namun barang siapa yang mengikuti jenazah itu, mengantarkan jenazah itu sampai dikubur, maka dia akan mendapatkan pahala berapa? 2 qirat. Maka beliau bertanya, "Ma mal qiratan?" Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Maka beliau bertanya, "Misalul jabalain al-'azimain." 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Allah alam, Anda pernah baca sepertinya 2 qirat itu mesti 2 Uhud. Tapi kalau di sini 2 gunung besar ya insyaallah yang penting pahalanya sangat besar. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini nasihat kita ya. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, kita bantu dia. Kalau kita bisa mensucikan, mestinya yang menyucikan, yang memandikan adalah keluarganya. Namun kalau tidak bisa keluarganya mensucikan, maka kita bantu. Dan kita bantu hal-hal yang lain yang berkenaan dengan hal itu, sehingga akan mudah. Kasihan kalau misalnya sudah orang meninggal, kemudian malah kita membantu dengan syarat itu dibayar, maka kasihan. Sudah terkena musibah masih diambil uangnya lagi. Mestinya seorang muslim di antara muslim lainnya, mereka hendaknya saling tolong menolong tanpa meminta upah. Ya, mensolatkannya, imam yang salat jangan mau dibayar dan jangan minta bayaran. Karena itu ibadah. Mestinya kita meminta bayaran dari Allah. Pahalanya sangat besar. Menguburkan jenazah mestinya pahalanya sangat besar. Dan meminta upah. Sekarang banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang ditimpa musibah, meninggal malah diambil hartanya. Dia memandikan, minta uang. Dia mensolati, minta uang. Dia melakukan bid'ah, tahlilan juga minta uang. Yasinan minta uang. Habis uangnya, kasihan. Mestinya orang yang meninggal itu kita nasihati, ya kita berikan bantuan. Dan yang sunahkan adalah kita yang memberikan makanan kepada mereka. Kita memberikan uang atau apa bantuan-bantuan yang lain. Bukan dia yang membuat makanan ataupun dia yang memberikan uang kepada orang-orang. Karena dia sudah ditimpa musibah, masih ditimpa musibah yang lain. Ya, mestinya kita memperhatikan hak saudara kita. Seperti ini ya. Jadi kita mensolatinya dan menguburkannya. Baik, hak yang ke-7. Nanti insyaallah kita lanjutkan dulu baru nanti komat. Ya, hak yang ke-7 di antara hak muslim atas muslim lainnya adalah kaful adza anhu. Ini tidak disebutkan dalam hadis tadi ya. Namun ini yaitu tidak menyakiti saudaranya. Fa inna fi adhiyatil muslimin isman 'aziman. Karena menyakiti atau mengganggu saudara kaum muslimin itu dosa yang sangat besar. Baik mengganggu dengan ucapannya, menuduh dengan tuduhan yang lainnya, ataupun mengusirnya, ataupun mencelanya, atau dengan perbuatan. Ini dosanya besar. Dan di zaman sekarang banyak sekali orang yang tidak memperhatikan ini. Padahal dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Dosanya yang sangat besar. Wal ghalib anna man tasallata ala akhihi yu'ta bi adhiyatin fa inna Allah yantaqimu minhu fid dunya qabla al-akhirah. Dan mayoritasnya pada umumnya siapa yang menyakiti saudaranya muslim maka Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Dan ini bisa kita dapati pada orang-orang yang misalnya menyakiti hati ustaz-ustaz. Ada ustaz-ustaz yang mereka mengajarkan dakwah-dakwah yang benar sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW, mereka malah mencelanya, menuduhnya, mengusirnya, maka kita mendapati mereka
celaka di dunia. Ada yang meninggal dengan mengenaskan, ada yang kemudian menjadi gila dan lain sebagainya. Dan ini fakta. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Maka Allah akan memusuhinya. Dan wali Allah itu, kekasih Allah itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Apalagi kalau dia adalah seorang yang menyebarkan dakwah yang benar. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tabaghadu. Nih, hak seorang muslim. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Kalau orang sudah benci biasanya dia membelakangi, enggak mau ketemu. Nah ini, jangan sampai seperti itu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yazlimuhu. Seorang muslim tidak boleh menzalimi, menganiaya saudaranya. Wa la yakhzuluhu, dan janganlah dia mengkhuzlan atau menelantarkannya. Menelantarkannya maksudnya tidak membantunya. Wa la yahqiruhu, dan janganlah dia menghinanya. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang dikatakan dia berbuat kejahatan kalau dia meremehkan atau mencela atau menghina saudaranya. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Maka haram seorang muslim untuk mengambil darah orang lain, saudara yang lain, atau menumpahkan darah seorang muslim, membunuh, haram. Ya. Sekarang ada ancaman PKI misalnya, mereka mengancam akan membunuh imam masjid misalnya. Nah, ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Karena haram damu, darahnya. Dan masalah darah ini masalah besar. Dan awal kali yang akan dihitung pada hari kiamat adalah masalah darah. Yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah. Itu dalam masalah hak sesama manusia. Namun dalam masalah ibadah adalah masalah salat. Wa maluhu, dan hartanya. Haram hartanya diambil tanpa hak, mencuri ataupun merampok ataupun yang lainnya. Wa 'irduhu, dan juga kehormatannya, kepribadiannya. Enggak boleh kita mencela saudara kita, menuduh dengan tuduhan yang tidak ada buktinya, tidak boleh sama sekali. Baik, wa huququl muslim 'alal muslimi katsiratun. Dan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya sangat banyak. Walakin yumkinu an yakuna al-ma'na al-jami' laha huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Banyak sekali hak-hak muslim yang harus dilaksanakan oleh muslim yang lainnya. Namun hal yang bisa mencakup atau makna yang mencakup dalam melaksanakan hak muslim satu dengan yang lainnya adalah sabda Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslimnya. Kalau kita sudah mengatakan dan meyakini bahwasanya muslim ini, setiap orang muslim adalah saudara kita, maka kita hendaknya kita berbuat baik kepada dia. Saudara kita, bagaimana kita berbuat dengan saudara? Mesti berbuat baik kepada dia dan tidak menyakitinya dengan segala hal kebaikan dan menjauhi dengan segala dari segala kesalahan. Fa innahu mata qama bi muqtada hadhihi al-ukhuwah ijtahada an yataharra lahu al-khaira kullahu wa yajtaniba kull ma yadurruhu. Karena kalau semakin kita melaksanakan konsekuensi persaudaraan kaum muslimin ini, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk berusaha memberikan kebaikan kepada dia dan menunjukkannya kepada kebaikan, dan hendaknya kita menjauhi segala yang bisa membahayakan saudara kita. Dan dengan ini kita selesai membahas kitab ini, dan ini sangat baik sekali ya. Jadi hak pertama apa tadi? Mengucapkan salam. Yang kedua apa? Apabila dia mengundangmu maka dipenuhi. Apabila minta nasihat maka dinasihati. Apabila dia bersih mengucapkan alhamdulillah maka yarhamukallah. Apabila sakit maka dijenguk. Apabila meninggal maka diurus jenazahnya. Apabila kemudian tidak menyakiti sesama muslim, baik berkata atau dengan perbuatan, dan hak-hak yang lainnya yang disebutkan dalam kitab ini.
Semoga dengan apa yang telah kita sampaikan ini kita mengambil manfaat, dan ini ana berusaha untuk membahas buku-buku ulama agar kita seolah-olah berada di depan beliau, karena beliau ini sudah meninggal. Tapi ulama besar dan ilmunya sangat luar biasa, maka ana berusaha untuk membahas kitab-kitab beliau dan nanti kitab-kitab yang lainnya. Sekarang kita bahas ini, dan besok adalah terakhir. Besok adalah pertemuan terakhir tentang 10 hak dalam Islam ini. Nanti besok kita akan bahas ini, ya, syarh usulul iman. Jadi penjelasan tentang penjelasan mendasar tentang rukun iman. Dan di dalamnya ada mukadimah yang bahas tentang Islam dulu, keutamaan Islam, kemudian rukun Islam, baru setelah itu lebih rinci lagi masalah iman. Dan ini saya harapkan Bapak semua memiliki kitab ini, ya, karena ini bagus. Nanti kita bahas ini. Saya wallahu alam, apakah nanti kita akan bahas Indonesia saja atau kitab Arabnya. Tapi kalau Indonesia mungkin ada yang baca, kita jelaskan. Ya, gitu. Terbitan Darul Haq. Darul Haq. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau di Buyung harganya 11.000. Nanti bisa mungkin nitip saja. Nitip saja insyaallah. Baik, barangkali demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Ya, silakan. Tanya, dah komat. Ya, nanti ada nasi komat ya di Al-Fatah. Ustaz, afwan ini Ustaz. Iya. Banyak pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau ada orang mengucapkan salam ahlan tapi dia ngomongnya, terus kita nggak jawab ahlan, kita jawab langsung assalamualaikum, itu gimana Ustaz? Berarti itu apa? Lebih baik. Dan itu yang dalam hadis. Apakah kita tetap ngomong ahlan dulu baru assalamualaikum, atau langsung assalamualaikum aja? Bisa dua-duanya. Saya kira begitu. Karena Allah berfirman tadi, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian disampaikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik ataupun yang sama. Dan ahlan wa sahlan dijawab dengan assalamualaikum, ini berarti lebih baik. Ahlan wa sahlan dijawab dengan ahlan wa sahlan, kemudian wassalamualaikum, lebih baik lagi. Bisa dibacanya. Allah a'lam. Lagi? Ya, afwan Ustaz. Istilahnya banyak pemahaman yang istilahnya mungkin tiap-tiap orang berbeda, dengan maksudnya mereka berkumpul-kumpul di keluarga, mereka berkumpul saat kematian dari satu keluarga yang besar. Yeah. Nah, apabila mereka mengadakan satu acara dan kita kerabat dengan mereka, gitu, apakah kita wajib untuk datang dengan catatan kita tidak mengikuti runtutan acaranya, kita hanya mendatangi dan istilahnya kayak memberi makanan, entah kayak jeruk atau kita bawa minum atau segala macam gitu untuk meringankan, tapi kita tetap ada di situ, apa gimana Ustaz? Karena bertabrakannya. Iya, itu. Wallah. Kalau diundang seperti itu, ini kan acara sudah khusus. Kalau diundang seperti itu, anak nggak hadir. Tapi besoknya saya hadir di rumah. Asalnya gini, kita kalau ada orang meninggal kita langsung datang. Kita urus jenazahnya sampai selesai. Selesai urusan, kalau kita mau pulang. Tapi untuk acara seperti itu kita tidak ikut. Jadi lebih utamain kayak yang sunnah saja. Ambil yang sunnah saja. Memandikan, pelatih sama ngantarkan jenazah. Nanti kalau misalnya mereka ada acara itu ya, misalkan biasanya habis maghrib misalkan, nanti kita datangnya mungkin asar. Ya bisa. Agar kita tidak masuk dalam acara hal itu. Ada yang lain? Hukum salam terhadap orang kafir ini sudah dibahas ya. Di antara dalam bukunya atau kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ahkam Ahli Dhimmah menjelaskan bahwasanya salam kepada orang kafir. Kalau kita memulai salam enggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang kafir mau pasang, kita salam aja. Selamat pagi. Misi Bu kayak gitu. Tapi kalau assalamualaikum enggak. Kalau dia mengucapkan salam, misalnya dia mengatakan assalamualaikum, misalnya dia ngetok pintu mau ngasih selebaran assalamualaikum gitu ya, karena dia tahu kalau kita muslim, maka kita jawabnya apa? Waalaikum. Ada yang mengatakan waalaikumsalam. Tapi Allah yang terus mana? Dan sunahnya kan kita salam ke orang yang kenal maupun nggak kenal. Iya betul. Mayoritas di sini kan muslim di Indonesia. Cuma iya. Kita nggak tahu pastinya muslim. Terus gimana bisa
Ya kita husnudzon aja. Assalamualaikum. Kalau dia nggak jawab berarti bukan muslim. Tapi salam kalau kita mayoritas di Indonesia mayoritas. Assalamualaikum lebih baik. Kadang memang tampilan nggak bisa kelihatan karena pakaian hampir mirip. Ada yang lain? Baik. Ya. Orang lah benar-benar masalahnya ini itu meskipun apa Iya, sampaikan. Iya, nggak apa-apa, bagus. Bahkan Rasulullah juga pernah salam kepada wanita. Apa? Kita salam kepada wanita selama tidak ada fitnah. Kalau seorang pemuda bertemu pemudi, kemudian salam itu bisa fitnah, bisa. Tapi kalau tidak ditakutkan ada fitnah, coba. Barangkali demikian ya, dan mau komat. Silakan nanti azan langsung komat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.